Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KSI. Berjumpa kembali dengan saya Rifki di HC Insight Podcast KSI. Oke, pada kesempatan kali ini sudah hadir bintang tamu atau narasumber ya, yang tentunya sudah tidak asing lagi. Selamat pagi Ibu Heni Mulyani. Selamat pagi Pak Rifki Azizi. Oke, saya bisa panggil Bu Heni atau Bu Mulyani ya? Bu Heni aja ya. Bu Heni. Karena kesehariannya aku udah biasa dipanggil Bu Heni gitu. Biasa Bu Heni, dipanggilnya. Bu Heni. Kalau belum pernah ada yang panggil Bu Mulyani belum pernah sih. Oke. Tapi kalau mau nyoba ya silahkan. Tapi Bu Heni aja lebih simpel, lebih sedikit. Oke, baik Bu Heni ya. Iya. Kalau di kantor berarti biasa dipanggil Bu Heni ya. Iya. Kalau di rumah dipanggilnya apa ya Bu Heni ya? Sama siapa? Sama suami dong. Sama suami. Buat lokasi yang di mana? Di seluruh area rumah lah. Dipanggilnya Ibu Pak Rifki karena Ibu, untuk ya. mencontohkan ke semua anak-anak bahwa ini ibu gitu. Kalau nanti panggilnya ke saya, pernah saya dipanggil gini Pak Rifki, anak saya ngikut. Oh gitu. Terus sama ibu saya juga Teh, karena kami dari suku Sunda ya. Sunda ya. Anak oke. saya juga ngikut Teh. Nah gitu. Jadi manggil ibunya jadinya Teteh ya. Teh gitu. Makanya untuk globalnya akhirnya ibu aja. Oke, jadi di rumah dipanggilnya Ibu, kalau di kantor dipanggilnya Bu Heni ya. Plus nama, oke, saya ya. panggil Bu Heni aja. Siap. Bu Heni, kalau boleh tahu rumahnya di mana sih Bu Heni? Kebetulan saya tinggal di daerah Serdang Pak. Serdang. Di Ya. perumahan Taman Krakatau. Taman Krakatau berarti teman-teman di KSI juga banyak juga ya yang di Taman Krakatau. Banyak yang di KSI. Banyak yang domisili di sana. Oke, baik. Terus kemudian kalau boleh tahu Bu Heni udah berapa lama sih kerja di KSI? Di KSI dari apanya nih? Karena saya awalnya dari outsource. Oh, dari outsource. Dari outsource-nya kah atau di pure KSI-nya kah? Dari mananya dulu? Dimulai dari pertama kali menginjakan kaki deh di KSI. Oke. Atau dulu masih KIEK kali ya namanya ya? KIEK kan berarti ya, bukan dari saya. KSI bukan, berarti dari KIEK. Dari KIEK. Agak ambigu nih, KIEK juga dulu saya masih outsource juga. Oh gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung outsource-nya saya itu 11 tahun. 11 tahun? Yes. Alhamdulillah manajemen mengangkat saya untuk organik itu sekarang sudah mau menginjak tahun ke-9. Tahun ke-9? Iya. Oh justru malah lebih lama outsource-nya ya? Yes. Oke. Yang penting kan sekarang udah Alhamdulillah menjadi karyawan tetap di PT KSI. Alhamdulillah. Ya? Oke. Terima kasih KSI. Oke. Bu Heni, saat ini kan Bu Heni menjabat sebagai officer di Human Capital ya, Bu Heni ya? Tepatnya Human Capital Development and Administration. Human Capital Development and Administration ya? Kalau boleh tahu lingkup pekerjaannya ngapain aja sih di situ? Kebetulan saya untuk job desk-nya saya handle untuk remunerasi. Oke. Terus development Ya. Development itu penyelenggaraan training, analisa kompetensi, terus penyelenggaraan asesmen. Itu terkait development, penyelenggaraan asesmen karyawan. Kalau terkait remunerasinya itu ada reimbursement, penyelenggaraan MCU. Terus apalagi Pak Rifki ya? Ya banyak lah, SPD ya. klaim General Affair asuransi, juga ya. Itu General Affair juga, cuman General Affair sekarang dikelola oleh Ibu Novira. Ibu Novira ya. Iya, Berarti saya yang remunerasinya. Iya. Tetap ada di dinasnya Ibu Vina Ibu ya. Vina. Oke. Satu kesatuan. Baik. Sebelum masuk ke materi nih ya, saya Iya. juga masih penasaran nih sebetulnya sama Bu Heni nih. Bu Heni kalau kalau boleh saya tebak umurnya di sekitar 30 sampai 35, bener nggak sih? Sepintas nih ya, sepintas saya lihat gitu ya. Iya. Karena bintang tamu yang ada di sini saya harus tahu juga nih umurnya berapa tahun nih. Menurut Pak Rifki segitu ya? Sekitar 30 sampai 35 lah ya. 35. Alhamdulillah ya Allah. Masih lebih muda berapa tahun ya? Alhamdulillah dikasih sehat Pak Rifki. Dikasih sehat alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sampai saat ini usia saya 40 tahun. 40 tahun? Yes.
Oke, berarti karyawan KS ini apa namanya? Awet muda ya? Awet muda ya? Tua. Awet Jadi muda. tua gitu. Iya, iya. Iya. Mungkin didukung juga sama sarana perkantoran atau lingkungan Iya. kerja yang nyaman, Iya. yang enak, jadi bikin kita ceria dan awet muda kali ya, Iya, mungkin ini ya. kan di gedung sekitaran kan ada warna-warna yang eye catching, yang kuning ada, biru juga ada, kontras-kontras. Jadi mungkin bikin auranya juga ke kitanya sendiri juga jadi lebih semangat gitu untuk kerja. Oke, Gitu. vibes-nya dapat ya ketika kita Nah. bekerja ya. Yes. Sesuai dengan tema yang kita usung, smart office ya. Ya. Kita sudah melakukan smart Smart office ya. Oke. Oke, baik Bu Heni. Jadi kalau tidak salah beberapa hari waktu yang lalu Bu Heni itu mengikuti seminar ya Bu ya, Iya. tentang pengetahuan kebugaran jasmani. Iya. Yang kalau tidak salah waktu itu pematerinya oleh dokter Aini ya, dokter siapa sih Bu? Dokter Eni. Oh iya, dokter Eni. Eni Riangwati Tansil. Eni Riangwati Tansil. Oke Beliau ya. dari Dokter Kemenkes RI. Kemenkes RI Iya. ya. Dan kalau tidak salah beliau juga sempat berkontribusi terhadap penyelenggaraan Asian Games ya. Iya, Oke, betul. oke. Bisa diceritain nggak sih pengetahuan kebugaran jasmani itu seperti apa sih? Kebugaran jasmani itu kemarin beliau itu menjelaskan bahwa di perusahaan itu perlu untuk melakukan kebugaran jasmani terhadap pekerjanya, gitu. Itu tuh caranya mudah aja Pak Rifki. Ya. Caranya mudah aja, nggak usah yang mungkin ada olahraga segala macam, tapi bisa dilakukan statis ya di meja kerja sendiri. Di meja kita Iya. ya. Oke. Iya, jadi dilakukan secara personal aja gitu loh. Gitu. Nah, caranya gimana tuh Bu Eni? Caranya caranya itu misalnya gini, dalam waktu udah sejam nih kerja nih ya, Udah sejam kerja. udah sejam kerja nih, terus apa namanya Kerasa pegel-pegel gitu ya. apalagi kita udah di depan komputer ya, Betul. ya udah kita kadang-kadang gini aja, berdiri bisa berdiri, oke. bisa duduk sih, peregangan seperti Peregangan ini, seperti ini ya. peregangan Oke. seperti ini, terus tangan agak kan kadang suka kaku ya karena di depan kita biasa ngetik ya. keyboard gini Oke. aja kan. Nah itu kita gerak-gerakan tangan. Atau mau berdiri, saya contohin ya Pak ya. Kemarin Oke. Bu Eni itu Bu Eni. mencontohkan seperti ini. Tapi gerakannya putus-putus ya Pak, jangan Oke. muter langsung ke sini. Harus agak pelan. Iya. Gitu. Itu khawatir nanti takut ada cedera otot. Seperti itu. Nah, itu dilangsungkannya selama berapa menit? Gak usah lama-lama sebenarnya ya, karena kan rutin ya, tiap hari memang harus sejam, Ya, sejam. harus ada apa namanya itu Stretching kali ya. Stretching nah, ya kali itu. ya. 5-10 menit 5 sampai 10 menit ya. itu Oke. dilakukan minimal 2 jam sekali lah. Minimal 2 jam sekali Iya, ya. Artinya dalam satu hari kerja itu bisa 3 atau 4 kali ya. 3 atau 4 gitu. kali stretching untuk menghindari pegel-pegel tadi ya. Iya, Oke, karena oke. kan kalau udah fokus di komputer ya Pak Rifki, saya sendiri aja Iya. kadang-kadang suka kok bagian otot tengkuk ini Iya, suka agak pegal gitu loh Pak Betul, Rifki. Apalagi tangan, kadang otot tangan, karena kan kita posisi ngetik ya di keyboard, suka agak pegel juga nih di bagian sini. Kalau saya betul. pribadi ya, jadi harus ada digerakkan gitu kata Bu Dokter. Iya, kata Bu Dokter Eni itu ya. Kata Dokter Eni. Oke. Jadi untuk menjaga kebugaran karyawan Iya, ya, iya. setiap 2 jam sekali minimal kita harus melakukan stretching ya. Iya. Di meja kerjanya aja ya, Iya, sebetulnya iya. nggak mesti kita stretching keliling lapangan gitu ya, Enggak, keliling itu area waktu kantor ya. gitu ya, enggak ya? Enggak. Oke, luar biasa Sebenarnya nih. setiap hari Jumat juga kita kan ada senam kesegaran jasmani ya. Betul. Cuman mungkin ada yang sibuk di rutinitas, ada yang bisa hadir gitu Iya. kan. Ya itu diminimalisirnya dengan stretching itu Stretching tadi ya. Iya, memang Oke. harus ada stretching. Oke. Iya. Nah baik, yang berikutnya nih Bu Heni, Sorry. kira-kira ada nggak sih aplikasi khusus yang bisa mengukur kebugaran karyawan Bu? Kemarin itu dari Dinas Kesehatan menyampaikan ke kami akan ada aplikasi Sitgar. Sitgar, Tapi- kepanjangan dari apa itu?
sistem kebugaran. Sistem kebugaran. Iya. Oke, disingkat jadi SIPGAR ya. Tapi itu aplikasinya belum bisa di launching sekarang karena masih di prepare ya. Oke, blooming soon ya. Blooming soon ya. Iya, blooming soon. Oh, istilah baru blooming soon. Bloom coming soon. Akan segera hadir. Akan segera hadir. Oke. Iya. Oke, jadi belum ya untuk Belum. aplikasinya itu ya. Belum. Nah, terus kemudian saya juga ada pertanyaan lagi nih Bu Heni. Kira-kira apa aja sih manfaat kebugaran jasmani bagi pekerja, khususnya secara fisik Bu Heni? Nah, ini ada beberapa manfaat ya Pak Rifki ya. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kapasitas jantung dan paru. Ya, mengendalikan tekanan darah, mengendalikan kolesterol dalam darah, terus meningkatkan autoimun. Yang selanjutnya adalah mengendalikan gula darah. Nah, ini yang paling saya suka, mengendalikan berat badan. Nah, bisa juga Bu Heni ya. Ya, bisa juga ya. Mungkin bisa bakar lemak ya, apa karbo. Iya. Stretching 5 sampai 10 menit gitu ya. 2 jam sekali atau 2 jam sekali lah minimalnya. Minimalnya ya. Kalau udah keras udah stretching, siapa Iya. tahu kebakar kalori. Betul. Wah, ini kita podcast kali ini kita jadi tahu nih ya. Satu lagi, Apa tuh? mencegah osteoporosis. Apa itu? Saya kurang paham tuh. Osteoporosis. Osteoporosis pengeroposan tulang bukan ya? Pengeroposan tulang ya? Iya. Oke, nanti diklarifikasi di sini ya. Osteoporosis ya. Oke. Saya juga bukan dokter ya. Iya, oke. Jadi agak awam. Ya, menyampaikan seminar, Oke. hasil seminar kemarin itu. Oke. Oke, yang berikutnya manfaat kebugarannya itu kan ada yang secara fisik, Bu Heni ya, ada yang secara psikologi gitu ya, ada juga secara sosio atau dampak terhadap perusahaan. Nah, tadi kan yang fisik udah tuh. Kalau dampak secara psikologinya apa sih Bu Heni? Itu bisa meningkatkan kepercayaan diri Pak Rifki. Meningkatkan kepercayaan diri ya. Iya. Oke. Terus membangun sportivitas. Gairah kan, kita jadi bergairah nih. Karena yang tadinya udah pegel-pegel, terusnya udah ada stretching sedikit, jadi nah, enak. dong, enjoy lagi kerja, sportif dong kita. Bos nyuruh apa? Oke. Tadi udah lemes tuh, udah sakit banget sih, ih pegel banget sih gitu kan. Nah yang selanjutnya adalah, nah ini mampu tanggung jawab. Yang tadi itu bos nyuruh apa, karena kita udah punya sportivitas tinggi untuk menyelesaikan kerjaan, otomatis tanggung jawab juga udah mulai kebangun kan. Iya betul. Nah gitu. Wah. Selanjutnya ada lagi Pak Rifki, mengendalikan stres. Wah. Mengendalikan stres ya. Oh saya juga agak stres nih Mbak ini nih. Oke. Stres apa Pak Rifki? Belum tanggal 27 gitu ya. Iya. Sama ini Pak Rifki, mengurangi kecemasan dan depresi. Kadang kan ada ya, maksudnya nggak memungkiri lah. Kita kalau kerja kadang jenuh, capek, letih lah. Nah, semoga dengan stretching ini, stretching yang dilakukan rutin tiap hari, minimal 2 jam sekali, bagusnya sejam sekali ya. Bagusnya kalau ketemu dokter Eni. Dokter Eni ya. 5 menit lah gitu lah. Itu efek dari secara psikologisnya. Oh gitu, luar biasa ya Bu ya. Ternyata dampak juga banyak juga Ya. dampaknya gitu ya. Nah yang terakhir Bu Eni, tadi dampak secara fisik sudah, dampak secara psikologi sudah, dampak terhadap sosio atau terhadap perusahaan nih. Kira-kira apa sih Bu Eni? Wah itu dia, itu bisa menekan biaya pengobatan Pak Rifki. Menekan biaya pengobatan. Yang tadinya mungkin karyawan itu kan sakit nih pergelangan, mungkin bekas efek tight gitu kan, atau sakit ini tembok leher karena terlalu membungkuk gitu ya, nggak ergonomis ya. Nggak ergonomis posisi duduk. Nah itu kan kalau kita sering stretching di waktu sela-sela kerja, mungkin bisa mengurangi ya. Itu kita stretching nggak akan lah, insya Allah nggak akan terasa. Menyicil mengurangi ya gitu ya. Oke, yang tadinya harusnya berobat gitu kan, dengan rutin stretching setiap hari bisa mengurangi kunjungan ke rumah sakit kali ya gitu ya. Iya, seperti itu. Terus bisa mengurangi angka absensi. Angka absensi? Iya. Maksudnya gimana tuh? Absensi itu maksudnya ini loh Pak Rifki. Jadi ya itu kan kalau udah enak badan nih gitu izin kan. Gitu ya. Izin. Izin sakit gitu ya. Insya Allah kalau kitanya rutin melakukan stretching, insya Allah Pak Rifki. Oke. Jadi sehat, jarang absen gitu ya. Izin. Oke. Ya tadi itu meningkatkan sportivitas itu loh. Iya. Yang tadi
sportivitas, iya, produktivitas ya. produktivitas. Nah itu juga dampak ke perusahaan juga Pak Rifki. Wah, luar Peningkatan biasa. sumber daya SDM-nya juga bagus, Bagus kan? gitu ya. Karena nggak ada yang sakit, insya Allah. Insya Allah. Yang penting ikhtiar Pak Rifki. Iya, Pak Rifki mau info aja nih ya. Info ke sahabat KSI ya. Sahabat KSI info aja. Ini di Kemenkes sendiri, Bu Dokter Eni bilang kalau di kantor Kemenkes itu dilakukan stretching itu tiap 1 jam sekali. 1 jam sekali. Awalnya sebelum terbentuk kebiasaan itu ada serine. Oh, kayak bel bunyi gitu ya. Bel bunyi itu tuh Pak Rifki. Bahwa itu tuh waktu untuk stretching. Waktunya stretching gitu iya. ya. Dan awalnya lagi ada apa ya? Kalau kita agent. Si agent itu tiap departemen tuh langsung set ke depan, dia nge-guide gitu loh Pak Rifki. Oh, maksudnya di setiap departemen itu ada agent kesehatan gitu ya barangkali ya. Itu setiap departemen. Yang selalu mengingatkan, "Hey, kamu udah stretching atau belum?" gitu kan. Oke. Si agent langsung set ke depan, langsung memimpin. Memeragakan stretchingnya. Ya, karena perlu juga dia di KSI menerapkan itu ya. Terus dokter Eni juga bilang, atau mungkin kalau misalnya semuanya sibuk dilakukan pakai layar Pak Rifki. Jadi otomatis layar TV nyala, itu perintah untuk stretching. Oke, kayak semacam sejenis pop up di PC gitu ya, yang tampil waktunya stretching kali gitu ya. Oke. Gitu. Iya. Mungkin PC belum bisa nyala kalau belum 5 menit. Oh gitu, stretchingnya. Kalau kemarin sih bilangnya di TV ya. Jadi TV, tiap departemen itu ada layar TV yang mau nge-guide untuk melakukan stretching gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi setelah Bu Heni mengikuti seminar ya dengan Dinkes, barangkali banyak insight buat kita yang mungkin barangkali bisa diterapkan juga ya di KSI ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah nanti akan diterapkan ya Bu Heni. Iya. Kemarin juga Dinkes Bu Dokter Eni. Ada yang bertanya. Bu Dokter, di era sekarang ini kan sedang marak-maraknya banyak yang terkena wabah COVID. COVID. Iya. Nah itu apakah perlu konsumsi vitamin cukup banyak atau bagaimana? Nah Bu Dokter nggak menyarankan sih Dokter Eni. Yang perlu dikonsumsi itu adalah si buah, makan bergizi aja itu. Oh, buah-buahan ya, dan madu, makanan yang bergizi ya. Susu, itu aja yang harus dikonsum. Nah kebetulan kan di kita di perusahaan kita sudah rutin dikasih vitamin juga ya. Iya sih. Terima kasih nih buat manajemen KSI nih, semua karyawan disupport vitamin juga nih rutin 3 bulan sekali kalau tidak salah ya. Oke, betul. Insya Allah karena saya di remunerasi ya, insya Allah nanti akan ada perbaikan, mungkin nggak berupa vitamin atau obat, mungkin yang lainnya gitu. Bisa jadi madu, susu. Oh iya. Seperti itu. Jadi secara alami lah. Luar biasa, banyak informasi nih yang bisa kita dapatkan dari Bu Heni ya, after mengikuti seminar dari Dinkes Kota Cilegon ya. Oke, baik Bu Heni. Kayaknya cukup ya sampai sini, nanti kita lanjutin lagi. Sebetulnya sih nggak kerasa nih waktu udah jalan gitu ya, rasanya masih pengen ngobrol di podcast ini berlama-lama gitu ya, tapi waktu juga nih yang membatasi kita semua nih. Oke, saya ucapkan terima kasih Bu Heni waktunya dan juga kesempatannya sudah hadir di podcast HC Insight KSI. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya, banyak knowledgeable juga buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan mungkin kita akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.